Nah, saran saya cuma satu, Jokowi dan kroni-kroninya jangan lagi dipakai dalam pemerintahan Prabowo. Itu aja saudara, jangan dipakai. Saya sebutkan satu persatu nama-namanya. Saya sebutkan ada sekian belas saudara, sekian puluh saya sebutkan. Ini jangan dipakai. Kalau Anda pakai, Anda akan rusak, dibuat hancur. Sudah kita sampaikan dari setahun yang lalu. Tapi yang terjadi apa? Begitu pelantikan, begitu dibentuk kabinet, yang kita sebutin justru dipakai semua. Inna lillahi wa inna ilaihi. Oh, saya anggap, kalau gitu nggak mau dengar nasihat, ya terserah. Terserah kalau nggak mau dengar nasihatnya. Wah, akhirnya sekarang kejadian, berbagai macam kejadian. Coba kita lihat. Mulai dari Pati kemarin rakyat turun rame-rame. Kenapa? Kenapa dipaksa? Pajak naik 250%. Nah, kenapa di daerah-daerah pajak itu banyak naik? Ya karena Kementerian Keuangan menekankan. Ini pendapatan dari daerah mesti besar, di sektor pusat mesti besar. Ini kita punya utang ribuan triliun. Bagaimana cara bayarnya? Ambil aja dari rakyat. Saudara, makanya tadi saya katakan kok menteri jadi preman tukang palak. Saudara, Ibn Khaldun rahimahullahu ta'ala sebagai seorang filosof dalam urusan sosial politik mengatakan kalau suatu negeri saudara sudah mengandalkan biaya pembiayaan negaranya dari pajak, itu tanda kalau negeri itu bangkrut saudara. Ini negeri bangkrut, gak usah ditutup-tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini oposisi 6890 tampaknya bertanya, benarkah negeri ini bangkrut? Dan tampaknya jawabannya itu mudah, kayaknya, sambil mendengarkan satu audio ya tentang wejangan-wejangan Habib Rizik kepada Prabowo, bisa dikatakan begitu, karena memang awal pemerintahan Prabowo ini beberapa utusan Prabowo, kalau tidak salah itu Habibur Rahman sama petinggi Gerindra itu datang ke Petamburan. Nah, di situ memang ketemu sama Habib Rizik kelihatannya, dan mungkin pesan-pesannya kepada pemerintahan Prabowo ya seperti yang ada dan dijelaskan dalam video itu. Ya, jangan pakai orang-orangnya Jokowi. Itu. Jangan pakai orang-orangnya Jokowi. Kalau lebih kerennya sebetulnya adalah penjarakan semua itu. Ya, orang-orangnya Jokowi yang terbukti korupsinya bukan main banyaknya, kan begitu. Termasuk Risa Khalid. Menjadi tamu VVIP, ya kan? Menjadi geng mafia minyak, dan siapa bos dari bosnya para mafia itu, ya kan? Kalau semua orang yang menjadi mafia itu datang ke desa Sumber itu, kita ketahui semua kan jadinya kan. Nah, sayangnya Prabowo tidak mau ya menerima nasihat itu. Ya bisa jadi karena memang Prabowo terikat dalam perjanjian itu. Dan apa yang terjadi? Rencananya mau membuat kabinet meritokrasi atau second kabinet. Pada akhirnya kabinet Prabowo itu adalah kabinet ternak Mulyono, ya. Dan mantan ketua KPK itu mengatakan 90% menterinya Prabowo itu korupsi. Itulah yang diambil. Lah kok Prabowo ngomong, wah akan saya kejar korupsi di ujung dunia, di Antartika, di tempatnya sendiri aja. Apa namanya, begitu banyaknya. Dan ngomong-ngomong nih, terlibat nggak itu presidennya? Ya, ini masalah juga. Biasanya orang tidak akan berani mengambil tindakan korupsi kalau dia sendiri terlibat di dalam korupsi. Kalau orang punya integritas intelektual, nggak usah banyak ngomong, diumbar kemana-mana, tapi tindakannya jelas dan memang ditakuti oleh oligarki. Nah, inilah yang tampaknya ya harapan dari rakyat itu mulai pupus, terutama setelah akhir-akhir ini terjadi demo besar-besaran. Betul-betul Prabowo itu tidak berdaya untuk bisa menerima aspirasi dari rakyat. Apa sih aspirasi dari rakyat yang
sudah ditampung oleh Prabowo, yang diwujudkan gitu loh, diturutin. Kan semua orang mengatakan pecat itu Listio Sigit Prabowo, Kapolri titipannya Jokowi. Kenapa Prabowo tidak berani itu? Ya, pada akhirnya kan ketahuan, jangan-jangan Prabowo ini juga bagian dari geng Solo, kan begitu. Kalau enggak, saya kira berani. Ini ukurannya. Dan ternyata kan perlakuannya Prabowo kepada rakyat dengan kepada polisi, ya, rakyat dikorbankan mati sekian, wah itu khilaf itu. Polisi ada yang luka-luka, wah saya naikkan. Loh, presiden macam mana ini? Ya, dan sekarang setelah terjadi kekerasan begini, Sri Mulyani mengatakan 2026 tidak akan ada kenaikan pajak, ya kan? Dia mungkin merasakan kena sodokan karena rumahnya dijarah orang, tapi saya kira gampang lah itu dari Menteri Keuangan itu akan bisa ganti jauh lebih baik itu. Tetapi bagaimana jawabannya itu di saat dikatakan bahwa negeri ini akan bangkrut, ya, kalau pajak tidak dinaikkan, Prabowo tidak mendapatkan kepercayaan publik yang memadai, ya, hanya mengandalkan geng Solo, ya pasti bangkrut, ya, apalagi kalau terjadi dalam satu gerakan rakyat yang situasinya membuat kayak ilalang kering ini semakin kering dengan pola pemerintahan Prabowo yang kayak begini. Sebenarnya kan rakyat itu hanya memilih dari dua pilihan, atau tepatnya keterpaksaan yang sangat buruk. Ya, kalau Prabowo itu digulingkan oleh geng Solo, pilihannya ya yang tersisa hanyalah si Samsul pelonga-pelonga itu yang jadi presiden. Itu lebih buruk lagi, dan rakyat tidak mau itu. Gitu loh. Tetapi mempertahankan Prabowo dengan kinerja kayak begini, mana tahan, kan begitu. Nah, tidak ada pilihan, yang ada adalah keterpaksaan. Dan karena itu rakyat juga sekarang dengan melihat dan perilakunya Prabowo yang tampaknya tidak menghiraukan sama sekali nasihat-nasihat dari para aktivis yang minta supaya dia pecat Listio Sigit Prabowo dan lain sebagainya. Ya, kalau ini ceteris paribus, keadaannya seperti ini, ya Prabowo tidak mendengar jeritan rakyat, ya tinggal nunggu waktu. Bahkan ada yang mengatakan sebelum Desember 2025 itu kebangkrutan itu terjadi. Karena pada saat tahun ini, mungkin bulan-bulan depan ini, pembayaran terhadap utang dan pokoknya itu mencapai 800.000 triliun. Dari mana uangnya itu? 82% uang itu diterima dari pajak. Sri Mulyani tidak menyiapkan itu. Dan tahun berikutnya segede itu juga harus membayar. Dari mana? Nggak ada. Kecuali mafia-mafia yang sudah ngumpulin pajak, ngemplang pajak, atau ngumpulin duit-duit yang tidak halal itu, kemudian disita semua. Tapi itu bukan Sri Mulyani. Sri Mulyani tidak berani menghadapi orang-orang kaya itu, beraninya kepada orang-orang miskin. Ya kan? Itu mengapa pemirsa, jika sampai hari ini kemudian rakyat juga dibikin kayak frustrasi, oh ternyata Prabowo ini bisa jadi adalah bagian dari geng Solo juga, karena perjanjiannya itu, yang penting dia jadi presiden, itu aja. Ngomong besarnya mati demi rakyat, dapat dukungan dari rakyat, dari mana dapat dukungan? Apa yang bisa menunjukkan bahwa Prabowo itu didukung oleh rakyat? Nggak ada. Cuma memang situasinya kalau Prabowo turun, ya, dan gantinya itu Gibran, akan jauh lebih rusak lagi. Itu aja. Kalau rakyat mendukung Prabowo, apanya? Apalagi kalau nggak ada sembako, habis sudah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.